bulan mulia, bulan agung. Kita masih dengan kitab Ramadaniyat. Kita sudah sampai kepada bab Zur Habibak. Kunjunglah kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada amma hadithu la tushaddur rihalu. Adapun hadis yang berbunyi la tushaddu, tidak dikencangkan, ar-rihalu, kendaraan. Maksudnya tidak dipersiapkan sebuah perjalanan. Illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Harami, Masjid Haram, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, Masjidi, dan masjidku. Hada, ini. Hadis tentang tidak, hadis yang artinya begini, tidak ada perlunya seseorang mengencangkan kendaraannya, menyiapkan kendaraannya untuk bepergian kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Dalam hadis ini falaysa fihi maz'amuhu, di sini tidak ada yang seperti mereka duga. Mereka duga pembahasan sebelumnya tentang larangan ziarah kubur Nabi. Bahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan ziarah kubur Nabi. Eranya sangat populer di kalangan orang-orang tertentu yang mereka cenderung mudah memandang orang lain dengan pandangan rendah, biji. Termasuk dalam hal ini mengatakan yang ziarah kubur Nabi melakukan suatu hal yang tidak benar, tidak baik, kesesatan, bid'ah, segala macam. Padahal dan berhujjah berdasarkan hadis ini. Unik sekali. Di sini tidak ada urusan dengan kuburan sama sekali. Ini hanya berbicara tentang masjid yang tiga. Menunjukkan keutamaan tiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tiba-tiba mereka masukkan kuburan ke dalam pembahasan ini. Tentu ini hal yang sangat unik sekali. Tapi itu unik yang masyhur dan unik yang dianggap sebagai sesuatu yang jadi pegangan. Unik. Coba kalau kita cermati, aneh sekali. Dan maknahu, sebab arti dari hadis itu bahasanya annal insana, seseorang idza arada as-safar lis-sholati, kalau menghendaki bepergian untuk melakukan salat, ila masjidin, ke masjid, wala yakun, maka hendaknya jangan sampai safaruhu, bepergiannya itu, lidzalika, untuk yang demikian, untuk melakukan kebaikan namanya salat, illa ila hadhil masajidi, kecuali ketika masjid ini, ats-tsalatsati, yang tiga. Maksudnya kalau ada orang ingin melakukan sholat, ingin dapatkan keutamaan, baik hanya sekedar meyakini atau menduga adanya keutamaan, atau dia bernadar. Bernadar ini yang difahami oleh para fuqaha, para ulama. Bernadar untuk sholat. Kalau aku mendapatkan ini, aku akan sholat di masjid Ampel, Surabaya. Maka di saat nadarnya harus dipenuhi, maka membayar nadarnya nggak harus pergi ke masjid Ampel, Surabaya. Sebab semua masjid sama. Kecuali yang bernadar ketiga masjid, harus dipenuhi ke masjid tersebut. Lianna kullal masajid, setiap masjid itu mutasawiyatun, sama, fi fadli sholati fiha, dalam keutamaan sholat di dalamnya. Enggak ada perbedaan antara masjid dengan masjid keutamaannya. Masjid Umar enggak ada beda dengan masjid Ampel. Tidak ada beda dengan masjid Istiqlal, kecuali dengan tiga masjid. Karena ini berita dari Nabi, kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat keutamaannya, kalau Masjid Nabawi 1.000 kali lipat, kalau Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Ini kan disebutkan, maka dari itu dikhususkan. Selebihnya tidak ada. Maka dari itu pun juga tidak perlu mengklaim masjid ini lebih bagus dari masjid yang lainnya, enggak. Masjid, satu masjid, wah ini masjid lebih bagus dari masjid lain. Sama semuanya.
Kalau masalah kenyamanan beda, mungkin masjid ini dulu pernah dipakai oleh para ulama, para kekasih Allah, itu beda. Tapi cara keutamaan masjid sama. Masjid ini dulu para wali-wali pernah datang ke sini. Seperti Masjid Keramat yang kita sebutkan tadi, misal Ampel, masjid Kesepuhan di Gunung Jati dan sebagainya. Ya boleh, karena itu mengatakan ini telah sholat di dalamnya para kekasih Allah. Tapi itu dikatakan nanti pada akhirnya lebih bagus dari masjid ini, enggak, karena semua masjid katakan sama. Dan itu juga kemudahan bagi siapapun, supaya kemakmuran masjid bisa rata. Anda bisa melakukan sholat di samping rumah Anda, masjid itu. Keutaannya sama dengan Anda pergi ke Ampel sekalipun, sama. Fa inna sholata fil masjidil aqsa, karena sholat di Masjidil Aqsa tudha'afu, sholat itu dilipat gandakan ila 500 sampai 500 kali. Wa fi Masjidir Rasul, di Masjid Baginda Nabi, tazidu ila alfin, menjadi lebih dari 1000 kali lipat. Wa fil Masjidil Haram tazidu ila 100,000. Kalau Masjidil Haram sampai 100,000. Wa laysa fil hadithi ta'arrudun li tahrimis safari. Di dalam hadis ini enggak ada memaparkan ta'arud, menyebutkan tentang li tahrimis safari, tentang haramnya bepergian, because di ziarati qabrin Nabi, tentang ziarah kubur Nabi sama sekali. Memang dalam pemikiran ilmiah itu ada betul-betul membingungkan. Ya kayak gini nih, aneh, dari mana kok kubur masuk? Dari mana kuburan baginda Nabi kok jadi masuk di hadis ini? Itu gimana ceritanya, bagaimana? Suruh merenung kembali deh. Dan di otak-otak tetap nggak ketemu. Ada hadis lain mana? Nggak ada hadis lain, nggak ada larangan tentang ziarah kubur Nabi. Yang ada adalah himbauan untuk ziarah kubur. Dari mana hadis ini kok tiba-tiba dibawa ke kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini aneh sekali. Wa kathabati fil hadithi, bahkan ada riwayat hadis lain yang menjelaskan hadis ini. Ma huwa syarhun li tilka riwayat. Yang hadis itu tidak lain adalah menjelaskan tentang arti daripada riwayat la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Menjelaskan tentang hadis tersebut. Wa huwa marwahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad fi musnad, di dalam musnadnya, an hadis min hadithi Syahrin ibn Hausyab. Hadis Syahr bin Hausyab. Qala, beliau berkata, Syahr bin Hausyab berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la yambaghi, mirip maknanya dengan hadis, lil mati, tidak seyogyanya, tidak selayaknya, mati sama kendaraan, kayak rihal tadi, kendaraan, untuk malali sholati, untuk dipekerjakan, digunakan untuk sholat. Lah ini babnya sholat, bukan ziarah kubur. Fi masjidin, ke masjid-masjid, nggak perlu kita mengencangkan kendaraan, menghususkan kendaraan untuk pergi ke masjid-masjid, illa al-masajid ats-tsalatsata, kecuali masjid yang 3. Nah ini menjelaskan, berarti yang dimaksud adalah mengencangkan kendaraan untuk pergi ke masjid, bukan ziarah kubur. Al-Masjid Al-Aqsa, Masjid Aqsa, Masjid Al-Aqsa, Masjid Aqsa, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Haram, wa Masjid Hada, dan masjidku ini. Qala Syekhuna Al-Allamah Asy-Syatiri, berkata guru kami Al-Allamah Asy-Syatiri, guru kami Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, fi Nailil Maqsud, dalam kitab Nailil Maqsud, makna syaddir rahli, arti daripada syaddir rahl, beliau menjelaskan, yaitu ayu jahiza, menyiapkan seseorang, al-insanu seseorang, nafsahu dirinya, wa rahilatahu dan kendaraannya. Nah, syaddur rihal itu menyiapkan kendaraannya. Wa yarhalu, kemudian bepergian, li safarin, untuk berpergian, qasirin, baik bepergian pendek dari tetangga Madinah, atau ilun, atau perjalanan panjang dari Indonesia misalnya, la amrin minal umuri, untuk sesuatu, untuk beberapa hal, mengencangkan kendaraan untuk untuk sesuatu. Nah, dalam hadis ini, wal hadithu, di hadis ini, la yamna, tidak melarang sama sekali ziaratul kubur.
Tidak ada pembahasan tentang ziarah kubur, larangan ziarah kubur itu nggak ada. Ziarah kubur tidak ada urusan tentang ziarah kubur. Bal yushiru ila afdaliyatil masajidi. Tetapi yang ada adalah Nabi menyebutkan tentang keutamaan 3 masjid. Ats-tsalatsati yang tiga ala ghairiha dibanding masjid-masjid yang lainnya. Kama qala jumhur ulama, seperti katakan oleh para ulama. Wa ma'nahu, kalau kita terjemahkan sederhananya begini. La tushaddur rihalu, tidak perlu kita menyiapkan kendaraan apa saja. Ila masjidin, untuk mencari masjid, li fadilahi, karena keutamaannya. Illa, kecuali ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Selain 3 masjid itu sama. Lah ini baru masuk. Wa illa, kalau tidak kita maknai begitu, lazima alla, kalau memang tidak dimaknai masjid, kemudian dibebaskan la tushaddur rihal. Coba paham cara berpikir otak kita. La tushaddur rihal, tidak boleh kita menyiapkan kendaraan kecuali ketika masjid. Kalau tidak ditentukan tujuannya apa, kan jadi berabe. Berabenya begini, berantakannya. Di situ kan sebutkan la tushaddur rihalu, tidak semestinya kita menyiapkan kendaraan kecuali ketiga masjid. Lah sebelum kecuali ini tuh karena tidak disebutkan, jadi semuanya kena. Kita pergi ke pasar, belanja nggak boleh, dagang nggak boleh, kemana-mana nggak boleh. Karena la tushaddur rihal, nggak boleh bepergian kecuali ketiga masjid. Berarti semua bepergian jadi tidak boleh. Begitu. Makanya berantakan. Maka dijelaskan para ulama yang di sini adalah tidak diperkenankan atau tidak diperlukan mengkhususkan sholat. Itu kalau ada sholatnya baru aman. Selain sholat, berdagang, kita pergi ila fi Quraisy ila fi lidashita wasai, pergi Syam. Ada syaddur rihal ila Syam lil bai' wasyira. Baginda Nabi pergi ke Syam untuk jual beli, berbisnis. Ayo. Kalau sebenarnya la tusyaddur rihal itu hanya dibiarkan begitu sebelum istisna, mustasnanya, mustasna minhunya, ya. Yang dikecualikannya tidak disebutkan, misalnya tidak diperkenankan kita menyiapkan kendaraan untuk bepergian kecuali ini bepergian ya, tidak diperkenankan mengencangkan kendaraan. Loh, kendaraan harus untuk bepergian, bukan untuk yang lainnya. Tidak diperkenankan mengencangkan kendaraan untuk bepergian kecuali untuk pergi ke 3 masjid. Kalau yang diizinkan hanya 3 masjid, berarti yang lain nggak boleh. Ziarah orang tua, ziarah bibi pun nggak boleh. Haram, bid'ah. Kamu ngapain kau ziarah bibi? La tusyaddur rihalu ila ke 3 masjid. Kamu nggak boleh bepergian ke 3 masjid. Mau bisnis nggak boleh kecuali 3 masjid. Mau ini nggak boleh. Maka dengan hadis tadi dijelaskan tidak perlu mengencangkan kendaraan untuk sholat ke masjid-masjid kecuali ke 3 masjid, baru nyambung. Sehingga yang pada dasarnya diperkenankan, yang mau berbisnis ke Syam, seperti berkebiasaan orang Arab waktu itu, syita'i was saif, pergi ke Syam, dagang ke sana kemari, pergi, itu boleh. Kita ingin rekreasi, boleh. Kita kunjung apa, boleh. Lah kalau tidak dimaknai sholat, maka menjadi dilarang semuanya bepergian. Dan itu nggak ada yang ngomong gitu. Kalau memang la tusyaddur rihal itu tidak dimaknai sholat lazimah, maka menjadikan makna yang harus dihadirkan, maknanya harusnya menjadi begini, keharusan. Secara otomatis mengharuskan kita memaknai begini, mengharuskan kita memaknai hadis begini, alla tusyaddur rihalu, untuk kita tidak mengencangkan kendaraan, menyiapkan bepergian ila Arafah, ke Arafah, Mina, ziaratul arham, wal jihad, ziarah saudara, jihad, talabul ilmi juga nggak boleh, wal ma'isyah, cari rizki, cari kasab, cari nafkah, nggak boleh juga. Wa hadza la yakulu bihi ahadun albattata, nggak ada satupun yang ngomong. Terus kenapa kok tiba-tiba kubur masuk ini? Itulah lagi-lagi aneh. Maka pemikiran yang paling aneh itu adalah masalah tawassul, kenapa jadi tidak boleh, sama ini. 2 pembahasan fikih, pembahasan yang di dalamnya ada fikih karena ada hal haram. Bisa saja nanti masuk i'tiqadiyah karena masalah tawassul tadi. Ada masuk sana sini. Yang paling mengherankan 2 hal itu, 2 hal pemahaman ini. Ini itu paling enak. Kenapa kok ziarah kubur Nabi? Enggak.
Sampai begitu bangganya kesuksesan seorang. Di saat 7 tahun di Madinah tidak pergi, tidak ziarah kubur Nabi dengan bangga. Dalam muqaddimah kitabnya kita membaca aja merinding. Alhamdulillah, selama 7 tahun saya di Madinah tidak pernah ziarah kubur Nabi Muhammad. Ya salam. Prestasi. Dungunya kok kebablasan. Mohon maaf, ini aneh sekali. Kenapa kok jadi begitu bunyinya? Kok menjadikan ziarah kubur Nabi kok sebuah kemaksiatan yang harus dihindari itu? Dari mana? Di otak-hati gak ketemu. Tapi itu yang favorit, yang populer. Yang populer. Hadis Muslim berbunyi zuhurul kubur, ziarah kubur. Ini juga sharihun, jelas. Fi ziaratiha, tentang izin untuk ziarah kubur. Fi ayyi makanin kana. Di tempat manapun, kalau sudah ziarah kubur lah engkau, itu perintah dari ala fazuruha, berziarah kubur itu enggak ada larangan. Perintah kubur dekat boleh, kubur jauh boleh. Enggak ada larangan ziarah kubur jauh. Selagi diizinkan enggak boleh. Oh, bolehnya hanya tetanggamu saja. Enggak ada keterangan, enggak ada gaib begitu. Kuntu nahaytukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur. Sekarang kunjungilah ziarah kubur kalian. Itu enggak ada batasan yang 2 kilo saja deh. Yang 10 kilo enggak boleh jauh banget. Enggak ada. Bebas ziarah kubur kapan saja, di mana saja. Qariban au ba'idan, am ba'idan. Baik kuburan jauh atau dekat. Tiba-tiba kubur Nabi masuk di sini. Walhasil, aneh. Qala Imam Nawawi berkata, fi syarhi Sahih Muslim, di dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis tadi, wa sahihu inda ashabina. Yang benar apa yang disebutkan oleh sahabat kami, ulama mazhab Syafi'iyah. Waladhi ikhtarahu al-muhaqqiqun, yakhtarahu Imamul Haramain, muhaqqiqun, yaitu dipilih Imam Haramain dan muhaqqiqun, ahli tahqiq, orang yang benar-benar dalam bidang ini, bidang ilmu. Annahu ay syaddur rahli li ghairi thalathati, mengencakkan kendaraan ke selain daripada 3 masjid, la yahrum wa la yukrah, enggak makruh. Jadi kalau kita menyiapkan kendaraan untuk pergi ke selain 3 masjid itu tidak makruh. Enggak ada kemakruhan dan juga tidak ada keharaman. Bahkan kalau kemudian kita pergi ke masjid pun juga enggak ada larangan. Cuman tidak semestinya, tidak seyogianya kecuali ke 3 masjid. Kalau seandainya kita mengencangkan, saya ingin pergi ke Masjid Ampel, sah. Adapun yang disebutkan oleh baginda Nabi itu menunjukkan keutamaan, sehingga nanti ada hukum yang lain. Kalau nazar di Masjid Nabawi, nggak boleh dibayar di masjid yang lain, kecuali bayar di Masjid Haram, Masjidil Haram lebih utama. Jadi nadarnya, aku nadar kalau misalnya anakku lulus sekolah atau sembuh dari sakit, aku akan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Harus di Masjidil Haram, masjid lain nggak boleh. Di Masjid Nabawi nggak boleh juga, kan Masjid Nabawi bawahnya. Kecuali nadarnya di Masjid Nabawi boleh dibayar di Masjid Nabawi dan dibayar di Masjidil Haram. Kalau nadar, pas saya pengen sholat di masjid, ada masjid mungkin unik terkenal di Papua nih, gini, Papua. Masjid apa gitu, dulu mungkin Islam pertama zaman pemerintahan apa, daulah apa, mau sampai ke sana. Saya pengen nadar, nggak harus ke Papua, coba depan Masjid Umar sudah sah. Tapi kalau nadar ke Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, nggak bisa kecuali ke sana. Kalau kita nadar di Masjidil Aqsa, boleh dibayar di Masjidil Nabawi, boleh dibayar di Masjidil Haram. Kalau sebaliknya enggak, jadi urutan paling tinggi ada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Selebihnya masjid semuanya sama. Baik. Qalu, mereka para ulama ini pada berkata begini, wal muradu, maksudnya annal fadilata tammata, keutamaan yang sempurna, innama hiya, sesungguhnya adalah ada fi syaddir rihali, untuk mengencangkan kendaraan, menyiapkan kendaraan ila hadhihi thalathati khassatan, kepada 3 masjid ini saja. Di sini enggak ada istilah pelarangan, hanya penyebutan Nabi menyebutkan keutamaan 3 hadis ini. Makanya aneh sekali kok jadi pelarangan ke ziarah kubur. Sudah pelarangan saja enggak ada, kenapa kok malah kubur? Jadi dua lapis keunikan. Larangan bepergian pun enggak ada. La tusaddur rihal itu tidak seyogianya kita mengencangkan kendaraan kecuali ke 3 masjid. Ini berarti ke masjid lain pun juga masih boleh. Yang menjadi masalah kok jadi kuburan tidak boleh, ini kan aneh banget. Dan sungguh sangat aneh. Wa syaddur rihali, adapun kalimat syaddur rihal,
kendaraan dikencengkan, maknanya kinayatun, satu kinayah. Ini kias atau kalimat halus dari makna anis safari, bepergian, wal intiqal, pindah dari tempat ke tempat. Was safaru, dan bepergian fi nafsihi, secara lafaz safar itu sendiri, makna safar laisa ibadah. Bepergian bukan ibadah, nggak ada larangan. Dari zatnya bepergian nggak ada. Orang bepergian nggak ada, bepergian bukan ibadah, bepergian adalah amal mubah, kecuali tujuannya untuk wajib menjadi wajib, tujuannya untuk sunnah haram haram. Jadi bepergian secara khusus tidak punya hukum yang haram atau wajib atau sunnah, tapi mubah. Dan dia bukan ibadah, bepergian adalah ibadah. Ibadah kita umroh, bepergian umroh, bepergian karena untuk umroh, jadi lil wasail hukmul maqasid, wasilah perantara hukum tujuan. Tujuannya untuk umroh, jadi bahan umroh. Ini naik pesawat harganya 15 juta beli tiket untuk umroh, maka perjalanannya ada ibadah untuk umroh. Yang satu lagi beli tiket pesawat untuk mabuk di Perancis. Nah, ya menjadi haram perjalanannya karena tujuannya adalah untuk mabuk di Perancis. Atau sama-sama ke Mekah, tujuan satu umroh, yang satu untuk mabuk di sana, beda. Pesawatnya sama, makan sama. Nah, ini beda. Nah, ini wala amalan maksudan lidati. Jadi yang namanya bepergian bukan satu amalan yang memang dituju, dimaksud. Enggak ada bepergian dimaksud. Dianjurkan kamu bepergian, ngapain bepergian dianjurkan? Kemananya itu baru jelas. Dianjurkan kalian sunnah, kalian bepergian, akhirnya orang kelondang-kelondong terus, nggak jelas. Bukan itu. Oleh sebab fi adail ibadati. Jadi dalam melaksanakan ibadah bukan bepergian itu dimaksud, tapi karena untuk ibadah jadi ibadah. Wayalzamu, dan akan menjadi satu keharusan bagi orang yang berkata, kalau orang mengatakan ini, bi anna syaddar rihali ziyaratul qubur, sesungguhnya mengencangkan kendaraan, menyiapkan kendaraan untuk ziarah kubur, wa ziyaratu qabrin nabi, dan ziarah kubur nabi la yajuz, enggak boleh. Maka mengharuskan ini, kesimpulan natijahnya, buahnya daripada pemahaman bahwa mengencangkan kendaraan ke kuburan dan kubur nabi itu enggak boleh, maka kesimpulannya nanti daripada omongan ini adalah la yajuzu ayyakuna hukm istibabi ziyaratul la yajuzu, tidak boleh, ayyakuna, ada hukm istibabi ziyaratul kubur, kesunan ziarah kubur, wa ziyaratul qabrin nabi, dan ziyarati qabrin nabi, dan ziarah kubur nabi, khasan, khusus bi ahlil balad, untuk orang dalam, orang kampung itu, orang negeri itu, negeri Makkah atau negeri Madinah. Alladzi fihil kubur, yang di situ ada kuburnya. Wa yakunu ahli Madinah wahdahum humul ladzina yajuzu lahumul khuruj. Jadi ahli Madinah saja yang boleh keluar min buyutihim, ke rumah mereka. Yaksuduna ziarah qabri nabi, untuk ziarah kubur nabi. Maksudnya begini. Kalau seandainya yang dimaksud apalah? Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang mengencangkan kendaraan untuk melakukan perjalanan untuk ziarah kubur. Selain pemahaman yang sudah kemarin, bepergian untuk belanja semuanya gitu kan, menjadi tidak boleh. Tapi setelah dikhususkan, kalau seandainya benar itu ada kuburnya, maka nanti yang dilarang adalah orang jauh saja yang perlu syaddur rahal. Orang ahli Madinah enggak ada larangan ziarah kubur bagi ahli Madinah. Kesimpulannya begitu. Kenapa? Ahli Madinah enggak pakai syaddur rihal, cuma jalan kaki aja nyampe tempat. Wa anna ayu insanin akhar, orang lain yahtaju ila safar, yang ingin bepergian, harus dengan bepergian, liyaf'ala, untuk melakukan nafsal fi'li, yakunu athiman, dosa. Coba. Wa hadza ba'idun, dan bahwa wahmun, ini adalah jauh sekali pemahaman ini, dan ini adalah satu kesalahpahaman, kesalah dugaan. Jadi gini, kalau yang dimaksud
bepergian yang tidak diperkenankan adalah ziarah kubur. Maka kesimpulan lain daripada ini kan kesimpulan yang lain lagi. Jadi mulai kita mencoba untuk mengikuti. Jadi dalam dunia jadal nuwafik, kita mengikuti khasam lawan dalam diskusi ya untuk cari titik temu. Oke lah, itu loh maksudnya. Ya sudah, anggap saja yang tidak boleh ziarah kubur, syaddur rihal ziarah kubur. Padahal dalam pertandingan pertama sudah selesai, nggak ada. Syaddur rihal di sini adalah untuk kuburan, karena kuburan nggak masuk. Sudah tuntas, karena nggak ada bahasan kuburan. Jadi nggak ada kelarangan untuk ziarah kemanapun. Hanya ini menunjukkan keutamaan. Selesai ini. Cuman oke lah, anggap saja, yuk kita anggap kuburan. Ziarah kubur nggak boleh kalau pakai syaddur rihal. Berarti orang Madinah boleh dong. Orang dekat Madinah nggak ada masalah karena nggak perlu syaddur rihal. Berarti yang haram hanya orang yang jauh. Sehingga harus ada kesimpulan. Bagi ahli Madinah boleh ziarah kubur, adapun orang yang dari luar Madinah haram. Itu pun nggak ada orang ngomong begitu. Pembedaannya nggak ada. Ini bait. Sampai pengen begini, sampai berusaha ini dalam berdialog ini, ingin ngikuti tetap nggak bisa ketemu. Fa inna ulama usul, sebab ulama usul ittafaqu, telah bersepakat. Ini lanjutannya daripada keterangan bahwa perantara safar itu perantara menuju tujuannya apa? Bepergian. Kalau tujuannya nyolong, bepergiannya jadi haram. Tujuannya ibadah, bepergian jadi baik. Fa inna ulama usul ittafaqu, telah bersepakat ala annal wasaila, bahwa wasilah atau perantara laha hukmul maqasidi, bisa dihukumi seperti hukum tujuannya. Tujuan baik menjadi baik. Wa idza kana al-hajj wajiban, kalau haji itu wajib, maka bepergiannya menjadi wajib, karena tidak akan mampu sampai haji kecuali dia bepergian dulu. Karena kita orang Indonesia, maka hukum bepergian wajib, maka diperlukan namanya zat bekal. Wa syaddur rihali la haji wajibun, maka mengencangkan kendaraan untuk haji menjadi wajib, bepergian menjadi wajib karena tujuannya wajib. Tujuannya wajib. Nah, ini terus dihubungkan dengan kesimpulan yang paling terakhir tadi, yang unik tadi. Nah, karena haji wajib, tujuannya menjadi wajib. Kemudian dimasukkan ke bab wa in kana ziyaratul qubur wassalihin wal aqarib wa muslimin mustahabbah. Kalau ziarah kubur dikatakan secara umum sudah jelas hukumnya. Kalau ziarah kubur adalah boleh, bahkan dianjurkan, maka mestinya bepergian juga menjadi sunnah. Kan begitu kesimpulannya. Logika kan begitu. Kalau ngerti mantek sedikit-dikit deh, tidak usah banyak-banyak. Kan begitu. Mestinya ziarah kubur, yang dikatakan ziarah kubur dianjurkan, fa innaha tudzakkirul mauta. Jadi boleh dong, kenapa kok jadi haram kubur Nabi? Ini maksudnya diajak berpikir. Wa ta'ayyan, maka menjadi tertentu ayakuna, ada maksud dari syaddur rihali, mengencangkan kendaraan, li ziyaratim, untuk ziarah kepada kubur mereka, para nabi, para ziarah solihin, ziarah kubur nabi, mustahabban, ada dianjurkan. Wa illa, bagaimana bepergian menjadi tidak dianjurkan? Wa kaifa yustahabbu wa illa fa kaifa yustahabbul fi'lu wa tahrumu wasilatu. Bagaimana satu tujuannya itu sunnah tapi caranya itu diharamkan? Hukum haji adalah wajib, tapi haram ente yang melakukan perjalanan. Aneh sekali kau itu. Untuk mewujudkan haji harus bepergian. Ziarah kubur adalah sunnah. Selagi sunnah, bagaimana kita mewujudkan ziarah kubur? Harus pergi dong. Kuburan bukan di rumahku, di kamarku kok. Melakukan berjam dia sudah harusan. Ini kan sudah bantik sejarah jelas. Makanya ini betul-betul pemikiran yang paling membingungkan ya ini loh, ziarah kubur ini. Mau di otak-atik tambah gila kita mikirin orang yang suatu, karena secara mantek jelas. Bagaimana kesimpulannya ziarah kubur sunnah? Haji wajib, ada haji sunnah, umrah wajib, umrah sunnah. Tapi setelah itu bepergiannya nggak boleh, kan nggak bisa. Berarti bepergiannya menjadi sunnah, menjadi wajib. Terus cari lagi apa?
Cari rizki kewajiban, nafkah, maka bepergian menjadi wajib. Ziarah keluarga sunnah, bepergian menjadi sunnah. Ziarah kubur sunnah, tapi bepergian haram. Aneh, dari mana kau itu? Kan begitu. Kan logika begitu, sederhana. Berpikir mantiki itu sederhana sekali. Amma tahqiqu ma'nal hadis, adapun penjelasan makna hadis, penjelasan model lain lagi. Jadi kelihatannya ulama dulu juga gemes banget sampai harus membuat model-model, tetap saja nggak paham orangnya. Sudah di model-model penjelasan ini, penjelasan ini, penjelasan ini, penjelasan ini, tetap nggak paham. Qulu salam, assalamualaikum, seharusnya begitu. Amma tahqiqu ma'nal hadis, adapun tahqiq tentang arti hadis tersebut, la tushaddu rihalu illa thalathati masajida kama dzakar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fil Fathil Bari fil Fathi ma lahu mulakhasuhu. Seperti kalau Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, cari nanti malakhas, ringkasnya begini. Al-awwal, pendapat pertama, annal murad binal hadithi wallahu alam. Maksud dari hadis ini wallahu alam. Ini kita langsung bukan omongan, kita langsung dari nukil Ibnu Hajar. Hadis itu menjelaskan annal fadilah tatamata, keutamaan yang sempurna, innama hiya fi syadri hali, yaitu mengencangkan kendaraan ila hadhil masajid, di ketiga masjid ini, bi khilafi ghairiha, berbeda dengan masjid selain masjid tiga. Fa inna ujah, itu boleh-boleh saja, enggak ada kelebihan. Ente pergi ke sana boleh, bukan sebuah kesunahan, anjuran. Tapi kalau ente pengen pergi ke Madinah karena ada keutamaan 1000 kali lipat, saya pengen niat iktikaf di Masjidil Haram, ada berlipat 100.000. Tapi ke masjid lain itu hanya boleh saja. Kalau mau lakukan silakan. Saya pengen Ramadan iktikaf di Masjid Ampel, boleh. Saya pengen di masjid Masjid Istiqlal, boleh. Bukan sebuah anjuran seperti kalau ziarah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kalau ziarah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa memang keutamanya lebih, semua orang ngerti. Satu di sini 500 di Aqsa, satu di sini 1000 di Masjid Nabawi, satu di sini 100.000 di Masjidil Haram, gimana? Jelas dong. Berarti yang dimaksud Ibnu Hajar, maksudnya dianjurkan mengencangkan kendaraan ke sana. Ke masjid yang lainnya boleh-boleh saja, suka-suka. Apalagi ditumpangi dengan tujuan lain, sambil silaturahmi, sambil belajar di sana. Termasuk semalam ada orang yang datang dari luar kota pergi ke Taqwa alun-alun, sah. Padahal semua masjid juga sama itikaf, cuman katanya nggak ada munajatnya. Oke, silakan. Waqad waqa'a fi riwayat Imam Ahmad, dan telah ada riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hajar menyebutkan. Beliau menyebut hadis ini. Kalau hadis ini enggak benar, beliau orang lebih tahu tentang hadis daripada kita semuanya. Bahkan beliau digelari pendekar Amirul Mukminin fil hadis. Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut Amirul Mukminin fil hadis. Tentang hadis Syahr ibn Hausyab. Hadis Syahrin ibn Hausyab. Kalau Rasulullah SAW, la yanbaghi lil matiyyi, tidak seyogyanya, tidak selayaknya sebuah kendaraan, antu amala, untuk dipersiapkan, dipergunakan, li sholati, untuk sholat, fi masjidin, di masjid-masjid, masjid nakirah di situ, masjid apapun. Illal masajid tsalatsata, kecuali masjid yang tiga, al Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa, Masjidil Haram, wa masjidihha, dan masjid ini. Wa huwa lafdzun dhahirun fi harit tahrim. Ini penjelasan tentang tidak keharaman, hanya anjuran untuk pergi ke tiga masjid, bukan haram ke masjid yang lainnya. Kuburan jauh di sana, enggak ada masuk kuburan, jauh banget. Al-tsani, pemahaman yang kedua nih, kalau kata Imam begini, bahasa sederhana kata Imam Hajar, kalau satu ini nggak paham, tak kasih satu lagi deh biar paham lagi. An-nahy mahsusun mimman nadhar. Nadhar, nahi, larangan adalah kalau orang bernadar ala nafsi, atas dirinya, as-salat, untuk salat fi masjidin, di masjid, min sa'iril masajid, dari setiap masjid. Ini Imam Ibnu Hajar menyebutkan, kalau kita bernadar salat di masjid selain tiga masjid, ya, aku nadar kalau sembuh anakku, aku akan sholat di Masjid Ampel. Saya orang Cirebon, di Masjid Ampel. Maka fa innahu la yajibul wafa' bihi, tidak perlu dipenuhi untuk pergi ke Ampel. Kalau Ibnu Battal, kata Ibnu Battal, kecuali nadarnya ketiga masjid, karena keutamanya berbeda. Aku nadar kalau anakku sembuh, aku akan pergi sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, harus ke Masjid Nabawi, atau naik ke Masjidil Haram, sah. Qala Al-Khattabi, Imam Khattabi berkata, al-lafdhu lafdhul khabar. Dalam banyak nas itu bunyinya khabar.
Wa manahul ijabu, maknanya adalah insya, ijab. Ijab itu maksudnya insya, khabar ada insya, ijab, perintah. Seperti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina, orang-orang yang dicerai mereka adalah yatarabbasna adalah menanti. Itu kan berita. Tapi maknanya adalah wahai orang yang cerai, hendaknya kau menahan diri, iddah maksudnya. Menanti. Ini perintah. Jadi banyak dalam Al-Qur'an itu berita, isinya berita tapi maknanya adalah perintah atau doa. Seperti misalnya berkata Ibnu Hajar rahimahullahu, itu kan khabar, enggak ada kalimat doanya. Rahimah memberikan kasih sayang siapa Allahu kepada orang tersebut, rahimahu. Cuman artinya Allahumma irhamhu. Ini namanya lafadznya khabar, berita, rahimahullahu, hafizahullahu. Itu kan tidak ada perintah di situ, nggak ada doa di situ secara lafadz, tapi maknanya makna doa. Kita sering mengucapkan kalimat radhiyallahu taala anhu. Radhiya itu apa sih artinya? Radhiya meridhai siapa? Allahu, Allah. Anhu kepada Abu Bakar. Nggak ada di situ secara lafadz arti doanya. Cuman maknanya Allahumma ardo anhu, Allahumma ardo anhu. Ya Allah ridhoilah Abu Bakar. Itu dalam masalah bahasa itu banyak lafadznya khabar tapi maknanya ijab atau perintah atau insya. Ini lafadznya berita, ini lafadznya itu khabar tapi insya. Fima yang durhu, tapi isinya wajib tentang nadar. Yang durhul insanu, yang dinadar oleh seseorang, minas sholat, tidak sholat. Jadi kalau nadar sholat wajib kau penuhi di 3 masjid tersebut. Jadi tidak wajib kalian untuk memenuhi nadar pergi ke masjid kecuali kamu nadar ke 3 masjid. Selain 3 masjid, nadarmu tidak harus pergi ke masjid. Sudah terlanjur nadar di sini masjid Tampel, lakukan di Masjid Umar, sudah terlaksana. Fil biqa'il ladzi yutabarrak biha. Jadi terlanjur nadar misalnya ke tempat-tempat yang diambil keberkahan di dalam tempat tersebut. Biha, tabarrak biha itu. Ai la yalzamul wafa'u bi syai'in, tidak wajib memenuhi nadarnya dengan sesuatu min dzalika, dari itu semuanya. Ghairu hadhil masajidi, kecuali 3 masjid ini. Ats-tsalatsati. Jadi enggak perlu dipenuhi nadar kecuali 3 masjid. Ini adalah yang kedua. Kuburan masih enggak masuk lagi sini, enggak ada kuburan. Ats-tsalis anal murad hukmul masajid faqat. Pembahasan yang ketiga, ini muhadditsin semuanya. Ada Ibnu Battalnya, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amir Uin. Siapa lagi lebih dahsyat dari mereka? Wa annahu, maksudnya la tushaddu rihalu, tidak dikencangkan kendaraan, tidak siap kendaraan ila masjid, untuk pergi ke masjid, minal masajid, ke masjid-masjid li salati, untuk salat fihi, di masjid tersebut. Khairu hadhihi thalathati, kecuali ketiga masjid ini. Wa amma qasdu ghairil masajidi, adapun pergi ke selain masjid-masjid, ada pergi ke selain masjid-masjid ini, pergi masjid li ziarati sholihin, untuk ziarah orang saleh, au qaribin, kerabat, au sahibin, kawan dekat, au talabil ilmin, dapat cari ilmu, au tijaratin, atau bisnis, pergi, au nuzah, untuk rekreasi. Fala yadkhul fin nahi, enggak masuk dalam larangan, plus enggak ada masuk larangan. Wa yu'ayyiduhu, telah menguatkan ini pendapat marawa Ahmad, yang diriwayatkan Ahmad min tariqi Syahr bin Hausyab, dari Syahr bin Hausyab. Qala, beliau berkata, sami'tu Abu Sa'id wa dzakartu indahu as-salata, dari Abi Sa'id, aku sebutkan di hadapan Abu Sa'id tentang salat fituri, salat di Tur Sina. Jadi bukit yang Allah mengajak bicara Nabi Musa di saat Nabi Musa berada di Tur Sina. Tur Sina. Tentang sholat di sana bagaimana? Qala, perawi Syahr bin Hausyab, qala Rasulullah bersabda, la yanbahi lil musalli, ini riwayat lain. Yang pertama mati, ini musalli, tidak selayaknya, tidak seharusnya deh orang yang ingin melakukan sholat ayasyudda, untuk mengikat rihalahu, kendaraannya, mengencangkan kendaraannya, menyiapkan kendaraannya, menyiapkan bepergian ila masjidin, ke setiap masjid, tubtagha fihi sholatu, yang dia ingin sholat di dalamnya,
ghairal masjidi al-harami, kecuali Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, wa masjidi dan masjidku. Artinya apa? Kalau tidak seyogianya seseorang itu nadar mengkhususkan, mengharuskan sholat, memenuhi nadarnya sholat di masjid-masjid kecuali 3 masjid ini. Langsung musalli, lil musalli di sini, sholat. Jadi 2 riwayat dari Imam Ahmad ada sholat, yang satu adalah li sholati, pakai mati tapi bukan musalli, kendaraan. Tapi semuanya ini sholat lagi, nggak ada kuburan. Wa syahr, ada pun syahrun, itu siapa syahrun? Memang yang lain mengkritiki tentang syahr itu. Yang pakai hadis syadur rihal itu, di saat didatangkan hadisnya Syahrin bin Hausyab mengatakan, la syahr lemah dan baik. La, syahr adalah hasanul hadithi, orang yang benar hadisnya baik. Wa in kana fi ba'di du'fin, fihi ba'du du'fin. Memang ada sebagian ada kelemahan dari sisi, tapi secara umum bisa diterima. Bahkan untuk menjelaskan, punya fungsi untuk menjelaskan hadis yang jelas-jelas sahih. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian ahli tahqiq ulama kok berkata, qauluhu illa ila thalathati masajida, makna daripada hadis Nabi ketika masjid itu adalah al mustasna minhu mahdhuf. Bukankah mustasna minhu yang di apa ya? Istilah bahasa Indonesia itu kalau mustasna minhu enak sekali. Mustasna minhu. Coba terjemahkan bahasa Indonesia. Mustasna, ya kan? Mustasna minhu. Jadi gini. Para siswa telah pergi kecuali Z. Z itu dikecualikan. Namanya mustasna. Siswa itu mustasna minhu. Coba bahasa Indonesianya apa? Bingung. Nah, repot. Mustasna minhu adalah dari jumlah yang disitulah ada pengecualian nanti, gitu loh. Kata panjang banget repotnya. Bahasa langsung mustasna minhu. Ini mustasna minhu. Mustasna minhunya dari pengecualian, pengecuali dari yang dikecualikan dikeluarkan dari situ. Ini ruwetnya. Yang dikeluarkan dari situ. Nah, bulat. Itu ima yuqaddar bi aman, yuqaddar aman, ditakdirkan dengan suatu umum. Artinya tempat mengecualikan tersebut atau sesuatu yang dikecualikan itu, yang bakal ada yang dikecualikan, sesuatu yang bakal ada yang dikecualikan itu sifatnya umum. Misalnya begini, la tusaddur rihalu sini ila masajid, illa masajid, 3 masjid. Jadi sebelum illa lah, mungkin gini, sebelum pengecualian, sebelum ilah ini bisa saja dikira-kira umum atau ada khusus. Jadi gini, tidak ada yang datang ke sini kecuali Z. Berarti yang tidak datang siapa? Coba. Nah, ini tidak datang. Kucing, kambing, orang, santri. Nah, kalau umum tuh begini, nggak bisa ketemu. Makanya kalau kira-kira umum, sebelum ilahnya, ilah masjid itu bingung, apa sih kira-kira? Tidak boleh kita pergi ke masjid-masjid kecuali 3 masjid. Nah, sebelum ilah ini apa yang nggak dibolehkan ini? Kalau tidak ditentukan, banyak. Berarti nggak boleh macam-macam. Berarti di sini masuknya gini, kalau saya ambilkan yang gampang aja. Tidak ada yang datang ke sini kecuali Z. Pas mungkin lagi Bu Emar nyari hari Jumat. Tidak ada yang datang di hari Jumat itu kecuali Z. Siapa yang nggak datang kira-kira? Dikira-kira umum, kambing, nggak datang kucing, nggak datang monyet, datang bisa saja masuk gitu. Hah? Kalau dikatakan umum, nggak ada batasnya. Akhirnya kalau dikatakan umum berarti kucing juga nggak ada, banyak kucing. Artinya kalau tidak boleh kita mengencangkan kendaraan kecuali kita masjid. Artinya apa? Mengencangkan kendaraan apapun karena tidak ditentukan, karena tidak, sifatnya umum. Semuanya jalan nggak boleh. Dagang nggak boleh, ziarah kerabat nggak boleh, ruwet, nggak mungkin ini. Berarti harus ditentukan. Oke, berarti harus ditentukan biar enak, biar ada batasnya. Berarti apa? Tidak ada yang datang ke sini kecuali Z. Yang nggak dia akan masuk nggak datang siapa? Kucing atau santri kira-kira? Paling enak. Santri.
Karena hari Jumat Buya nunggu-nunggu santri. Tahu nggak ada yang datang kecuali Z. Berarti yang nggak datang siapa? Santri. Kalau tiba-tiba kucing masuk di situ, gila saya itu ngomong. Tidak ada datang ke sini kecuali Z. Masya Allah. Terus gimana Buya? Ya akhirnya tak suruh kerangkeng aja. Oh kok kucing? Buya ini nggak nyambung otaknya. Ngomong gak jelas. Berarti kalau kucing sama kambing namanya mungkotik, pengecualian yang mungkotik terputus. Ini perlu dalil. Masa Nabi ngomong begitu tiba-tiba ada kubur di sini? Tidak boleh pergi ke masjid kecuali ketika masjid. Di sini masuk kuburan. Kubur dengan masjid jauh. Berarti kita merendah ini gimana ya pemahamannya? Kubur dengan masjid gak ada ketemuannya kok jadi kuburan. Berarti kayak tadi, tidak ada yang datang ke tempat ini kecuali Z. Siapa Bu yang datang? Kucing. Buya itu lagi enggak ini. Kalau siapa yang datang Buya? Santri lah. Oh iya. Sambung kan? Antara Z santri atau paling tidak Z manusia, in manusia ada kesamaan. Kubur dengan masjid kesamaannya sisi mana? Coba sampai dua taati begitu tuh pada bingung tetap. Gimana kok mengharamkan ziarah kubur Nabi itu dari mana? Ima yuqaddar aman dikirakan umum au akhas atau khusus, umum atau khusus. Wala sabila ila awal, kalau yang pertama nggak mungkin, sebab kalau ditakdiri yang tempat untuk dikecualikan tadi, suatu yang bakal dikeluarkan, ada yang dari yang bakal ada pengecualian di dalamnya. Kalau umum menjadi tidak boleh bepergian untuk dagang, bepergian untuk ziarah, semua nggak boleh. Berarti harus khusus dong. Oke, khusus. La sabila illa awal, yang pertama umum nggak boleh. Berarti takdir am nggak boleh. Berarti harus khusus. Kenapa kalau takdir am? Kalau takdir am, kalau pakai yang umum liifdaihi akan menjadikan ila saddi, menutup babis safar, bepergian li tijarati, dagang haram, silaturahmi haram, thalabil ilmi haram, waria haram. Kenapa? Nggak boleh semuanya kecuali pergi ke 3 masjid. Kan aneh banget ini. Fata'ayyana tsani, maka tertentu maknanya yang kedua saja. Yang kedua itu apa? Al-akhas. Al-awla ayuqaddar ma huwa akthar munasabatan, yang paling dekat maknanya. Wa la tusaddu rihalu, tidak sepantasnya, tidak seharusnya engkau mengencangkan kendaraan ila masjidin, untuk pergi ke masjid lis salati, untuk salat, baru nyambung. Fihi, di dalamnya, illa thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Fayabtul bidzalika qalu man mana. Sudahlah, dari panjang lebar ini sudah cukuplah. Padahal al-aqil yakfil isyarah, takfil isyarah itu orang aja. Fayabtulu, maka menjadi batal bidzalika, dengan ini semua, qalu man mana'a, perkataan orang yang mengharamkan syaddar rihali, mengencangkan kendaraan ila ziyarati qabri syarifi, ziarah kubur mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairi, dan yang lainnya, min kuburi sholihin, dari kubur orang-orang soleh. Dilihat di Fathul Bari itu ada ini ringkas. Ini ringkasan dari kitab panjang yang dari kitab Fathul Bari nya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wallahu a'lam bis-shawab.